Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Furqan. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan video sepanjang 10 menit atau 15 menit. Di sini saya ingin mengambil salah satu pilihan, yaitu diksi. Kenapa saya memilih diksi? Karena sebelumnya saat tugas kelompok, saya dan teman-teman saya mempresentasikan eee, materi diksi sebagai tugas presentasi kelompok. Sebelumnya saya ingin minta maaf, karena kalau muka saya kurang kelihatan ya sama Eee, suara saya kurang jelas juga karena mikrofon saya ternyata kalau dicoba di OBS sedang nggak tahu kenapa tidak kedetek. Ah, it Mungkin akan saya langsung saja ya, saya ke materinya. Materi saya sama seperti kelompok saya sebelumnya, tetapi tidak selengkap sebelumnya, hanya menjelaskan hal-hal yang pentingnya saja, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan ketepatan, yang kedua kecermatan, yang ketiga keserasian, dan yang keempat pilihan kata yang tidak tepat. Oke, selanjutnya, yang pertama yaitu ketepatan. Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca atau pendengarnya. Eee, Ketepatan pilihan kata semacam itu dapat dicapai jika pemakaian bahasa mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata yang bermakna. Misalnya nih, seperti kita kalau memahami detonasi dan konotasi, generik dan spesifik, eufemisme, konkret, dan abstrak. Selanjutnya, penggunaan kata yang bermakna, denotasi, dan konotasi. Nah, ini salah satu pemahaman materi dari ketepatan tadi. Makna detonasi adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu, yang tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Sedangkan makna konotasi adalah makna tambahan yang mengandung nilai rasa tertentu di samping makna dasarnya. Eee eee, ung Contohnya yaitu yang pertama, itu karena perlu biaya, ia menjual kambing hitamnya dengan harga murah. Ungkapan kambing hitam pada kalimat satu merupakan ungkapan yang bermakna denotasi, yaitu merujuk pada makna sebenarnya. Dalam hal ini, kambing yang berwarna hitam berbeda dengan itu. Yang kedua, yaitu dalam setiap kerusuhan, mereka selalu dijadikan kambing hitam. Pada kalimat kedua ini, ungkapan kalimat hit ka ungkapan kambing hitam merupakan ungkapan yang bermakna konotasi, yaitu merujuk pada makna kiasan, yaitu ungkapan kambing hitam bermakna pihak yang disalahkan atau dipersalahkan. Oke, selanjutnya, yang kedua yaitu kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata merupakan kemampuan memilih kata yang benar dalam gagasan tertentu. Pemakai bahasa dituntut untuk mampu memahami ekonomi bahasa atau kehematan ya, dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Nih, misalnya ada contoh ini beberapa. Yang pertama yaitu disebabkan oleh fakta. Itu bisa diubah apa hal yang disebabkan oleh fakta bisa digunakan kita bisa menggunakan kata karena. Dan jika ingin mengajukan saran, kita bisa cukup menuliskan dengan menyarankan. Dan selanjutnya ada beberapa contoh lainnya, mungkin kita akan lanjutkan saja. Penggunaan kata yang bersinonim. Beberapa pasangan kata lain yang bersinonim dan dapat menimbulkan kemubaziran dapat diperhatikan pada contoh di bawah ini. Eh, yang pertama ini ada mubazir, sangat sekali, dan tidak mubazir. Nih,
contoh yang benarnya yang tidak mubazir itu bisa dipilih salah satu saja, sangat atau sekali. Kalau mubazir saja, kalau mubazir ya, sangat sekali itu udah dua kata, sedangkan yang tidak mubazir cukup satu kata, tetapi maknanya tuh udah cukup, udah sama. Mungkin itu saja. Selanjutnya lagi penggunaan kata yang bermakna saling. Makna kesalingan yang dimaksudkan di sini adalah makna yang menyatakan tindakan berbalasan, jadi hanya dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Contoh salah yaitu ia berjalan bergandengan, dan contoh benarnya mereka berjalan bergandengan. Yang kedua, ia berjalan bergandengan dengan adiknya. Kenapa contohnya salah? Karena untuk ia berjalan bergandengan tidak subjeknya ya, orangnya cuma satu, yaitu ia, dan penggunaan kesalingan ini harusnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, sama seperti contoh benarnya mereka itu sudah dua lebih, dan yang contoh keduanya yaitu ia dan adiknya. Oke, selanjutnya keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian yang dimasukkan dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor kebahasan dan faktor non-kebahasan. Selanjutnya, penggunaan idiom. Idiom adalah dua buah kata atau lebih yang maknanya tidak dapat dijabarkan dari makna unsur-unsur pembentuknya. Contoh yaitu orang tua itu sampai membanding tulang untuk membiayai kedua anaknya. Nah, ini membanding tulang itu bukan uh, literally membanting tulang ya, tetapi itu uh, berupa kiasan, yaitu bekerja keras untuk membiayai kedua anaknya. Oke, selanjutnya penggunaan ungkapan idiomatis. Yang dimaksud dengan ungkapan idiomatis adalah dua buah kata atau lebih yang sudah menjadi satu kesatuan dalam mengungkapkan makna. Contoh yaitu sesuai dengan, sehubungan dengan, berkaitan dengan, bergantungan pada, tergantung pada, terdiri atas. Oke, selanjutnya pilihan kata yang tidak tepat. Sehubung dengan pemilihan kata, berikut ini akan diberikan beberapa contoh pilihan kata dan pemakaian yang kurang atau tidak tepat, beserta alternatif perbaikannya. Pemakaian kata jam dan pukul. Kata jam dan pukul sering pula dikacaukan pemakaiannya dan tidak jarang dianggap sama. Dengan demikian, jika yang ingin diungkapkan adalah waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Sebaliknya, jika yang ingin diungkapkan itu durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh pemakaian kata pukul, mereka akan berangkat pada pukul 9.30. Yang kedua yaitu rapat, itu akan diselenggarakan pada pukul 10. Kenapa menggunakan kata pukul? Di sini kita ingin mengungkapkan keterangan waktu ya. Contoh pemakaian kata jam yaitu para pekerja di Indonesia rata-rata bekerja selama 8 jam sehari. Ini dengan kata jam ini kita tahu bahwa ini menunjukkan durasi ya. Coba kalau kita pindah ke pukul, para pekerja di Indonesia rata-rata bekerja selama 8 pukul sehari. Nah, itu absurd ya. Bisa beneran dipukul atau gimana, itu aneh. Selanjutnya, pemakaian kata dari dan daripada. Kata dari dan daripada pemakaiannya berbeda. Kata dari lazimnya digunakan untuk menyatakan makna asal, baik asal tempat maupun asal bahan. Berbeda dengan kata dari, kata daripada hanya digunakan untuk menyatakan perbandingan, seperti yang dapat diperhatikan pada contoh berikut. Contoh pemakaian kata dari yang pertama yaitu mereka baru pulang dari Yogyakarta, dua meja ini terbuat dari marmer. Dan contoh pemakaian kata daripada yaitu yang pertama Ali lebih pandai daripada Temon, yang kedua Gunung Himalaya lebih tinggi daripada Gunung Kelut.
Itu saja, presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Sebelumnya saya ingin meminta maaf juga lebih spesifiknya kepada, kenapa ini lagi kamera saya kurang, agak gelap ya, karena ini saya presentasinya malam hari, bukan karena saya malas, karena emang lagi ngerjain tugas banyak kok. Saya ingin minta maaf sebanyak-banyaknya kepada Bapak. Eee, saya juga tidak bisa kencang-kencang juga ini karena sudah malam. Mmm, salah hilap Sekali lagi salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om.